Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat tuh. Alhamdulillah. Hari ini kita Sehat ketemu Ibu. ya, walaupun di secara daring kita bertemu, tapi dalam masa pandemi ini Ananda Ibu tetap ya menerapkan protokol kesehatan untuk kesehatan Ananda dan kita semua. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berdoa dulu. Oke, silakan dipimpin ketua kelas. Uut, silakan Uut. Berdoa dulu nak. Siap Bu. Teman-teman kita berdoa dulu biar diberi kelancaran dan kemudahan. Teman-teman kita berdoa mulai. Selesai. Ini robbal alamin, alhamdulillah. Semoga dengan kita awali dengan berdoa kegiatan kita, apa yang kita terima hari ini membawa berkah untuk kita semua, enak ya. Jadi sebelumnya Ibu ingin cek dulu kehadirannya, apakah anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan hadir di sekolah. Oke, dengarkan nanti ya presensinya. Wiwit, Hadir Bu. Uut, Hadir. Wildan, Hadir Bu. Wedrina, Hadir Bu. Nggak boleh nak. Yuliana, Hadir Bu. Mahbub, Hadir Bu. semangat pagi ya Mahbub ya. Sunarsi, Hadir Bu. Umu, Hadir Ibu. Selvika. Ada Bu. Udah sembuh ya Selvika belum? Siap. Santi, Hadir Bu. Suhartini, Hadir Bu. oke alhamdulillah. Udah semua ya Ibu panggil namanya? Sudah. Oke. Jadi dengan kita walaupun dalam pandemi sekarang ya Nanda, kita dalam keadaan masih belum 100% untuk bertatap muka, Ibu harapkan Ananda semua dalam keadaan semangat. Walaupun kita hanya di dunia maya saja atau tatap maya saja. Jadi sehari ini Ibu akan masuk kembali ke pembelajaran bimbingan konseling. Di minggu kemarin kita udah bahas ya tentang pemahaman diri. Berarti anak-anak Ibu sudah tahu dirinya seperti apa, sudah paham dengan dirinya. Sekarang kita bawakan lagi untuk minggu sekarang, bagaimana kita beradaptasi dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan kita akan bahas tentang perilaku asertif. Perilaku asertif ini kenapa Ibu ambil? Karena di awal pembelajaran kita udah buat angket ya, Ibu sudah sebarkan asesmen ke Ananda, di mana hasil asesmen tersebut Ananda mempunyai tingkat yang tinggi terhadap perilaku asertif. Mungkin Ananda Ibu belum tahu apa itu asertif, atau sudah melakukan asertif tapi tidak tahu itu namanya apa. Jadi sekarang akan kita bahas. Jadi itu akan kita jadikan topik dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya apa ya kita mempelajari perilaku asertif? Adalah untuk Ananda bisa membangun perilaku asertif itu terhadap teman sebayanya. Karena dengan berperilaku asertif akan membawa dampak yang bagus kepada Ananda dalam bersosialisasi. Jadi nanti setelah Ibu memaparkan materi ke Ananda, kita juga ada ya tugas, di mana nanti tugasnya akan Ibu kirim ke ke WA kita. Jadi Ibu akan kirimkan Google Form-nya ke Ananda. Jadi silakan Ananda nanti kerjakan dan dikirim kembali ke Google ke WA grup kelas kita. Jadi itu mungkin yang tugas-tugas atau tanggung jawab yang akan Ananda lakukan untuk hari ini. Sekarang kita masuk ke asertifnya kembali.
Jadi sekarang Ibu akan putar satu video tentang perilaku asertif. Nanti Ananda lihat di sana bagaimana kita terhadap teman berperilaku asertif. Jadi Ananda paham dan bisa menerapkannya nanti ya. Jadi di sini Ananda bisa lihat, tolong diamati yang namanya videonya. Jadi Ananda tahu, oh seperti ini ya perilaku asertif. Jadi nanti Ananda akan melihat di awal PowerPoint-nya, Ananda akan lihat ya gambar dari ada 3 gambar. Nanti di sana Ananda bisa lihat perbedaan dari wajah dari ketiga gambar itu, yang perilaku asertif itu seperti apa gitu. Jadi Ananda bisa paham bagaimana berperilaku asertif. Jadi sebelum kita masuk ke PowerPoint-nya, ada kendala, kita sedikit speaking dulu ya. Bisa diikuti Bu ya nak ya. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, Ananda bilang kami siap, kami semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke. 1, 2, 3. Semangat pagi. Kami siap. Kami siap. Kami hebat. Kami Hebat, kami kuat. Oke. Semangat. Alhamdulillah. semangat. Nah, Ananda Ibu, tadi ada sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sarapan tetap semangat ya apapun yang terjadi. Karena sekarang kan di sekolah kita tidak full ya 100%. Jadi Ananda Ibu harus bawa bekal, harus banyak persiapannya agar tidak bermasalah nantinya gitu. Perilaku asertif ini Ibu ceritakan aja ya. Semoga proses nanti saat kita memutar video Jadi perilaku asertif ini adalah perilaku yang mana kita mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan perasaan kita, pikiran kita, cara kita berbicara kepada orang lain walaupun itu tidak kita sukai. Caranya gimana? Tidak dengan menyakiti perasaan orang tersebut, tapi diungkapkan atau disampaikan dengan baik dan sopan. Jadi Ananda bisa berperilaku asertif. Jadi apa yang kita tidak suka sama teman itu bisa kita komunikasikan dengan baik. Contoh, misalnya ada nih anak-anak Ibu yang lagi belajar, kita mau ulangan ya, Habis itu datang temannya, Say, kita pergi yuk, kemana? Ini ada model baru, bajunya di sini bagus, katanya kan. Tapi karena kita mempunyai perilaku asertif yang bagus, oh iya ya, bisa besok ya kita berangkatnya, karena saya mau persiapan ujian. Oh enggak, saya sekarang aja, nanti keburu habis, karena yang seperti itu temannya. Tapi karena Ananda mempunyai perilaku asertif yang bagus, Ananda bisa menolak secara halus, dan temannya juga tidak merasa marah, tidak merasa kesal, karena permintaannya tadi diabaikan atau ditolak sama Ananda. Itulah perilaku asertif. Jadi bagaimana sih manfaat perilaku asertif ini bagi kita? Manfaatnya itu sangat banyak. Dimana kalau perilaku asertif ini kita bisa tidak menyakiti perasaan orang, tidak membuat orang lain merasa rugi. Jadi kita dapat mempertahankan hak orang tanpa menyakitinya. Setelah itu apalagi sih manfaat asertif ini bagi kita, di mana kita merasa tenang, merasa nyaman, bahagia, karena pada dasarnya kalau kita menyakiti perasaan orang lain, kita merasa tidak senang ya, tidak nyaman dengan kondisi lingkungan kita. Selain itu, manfaat lain dari perilaku asertif ini adalah Ananda bisa menyesuaikan diri dengan baik kepada teman-temannya, tidak merasa minder atau bisa masuk ke semua lingkungan Ananda. Jadi itu yang membuat perilaku asertif ini bisa kita pakai. Oke.
Iya, terima kasih. Dan di sini ada ya perilaku asertif. Bisa di nomor 2 di atasnya. Kita kembali ke atas lagi sebentar. Nah, ini tadi ya yang Ibu bilang. Di mana di sini ada 3 gambar nih. Ada yang lagi marah, agresif dia. Ada yang pasif, diam aja. Ada yang asertif. Asertif ini ada perasaan nyamannya. Jadi di sini bisa dilihat. Ibu tanya ke Ananda. Apa yang bisa Ananda lihat dari perilaku asertif ini? Dari gambar yang ada, apa yang bisa Ananda simpulkan? Sebelum kita masuk ke pengertiannya. Saya Ibu. Oke, Wildan, silakan Wildan. Jadi asertif itu berani mengungkapkan, namun tetap menghargai. Ya, contohnya terlihat senyum itu Ibu Guru. Iya, senyum ya, perasaannya tenang ya. Bahagia. Ada lagi? Lebih sabar Ibu. Oh, lebih sabar. Iya, bisa Uut, kita lebih sabar di sana. Oke, sekarang kita lihat apa sih pengertian dari asertif ini sebenarnya. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Oke, nah ini dia perilaku asertif adalah kemampuan seperti Ibu bilang tadi ya, kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan terhadap orang lain, kita kemukakan secara jujur dan terbuka, tetapi tetap menghormati hak-hak dan bagaimana sopan santun terhadap orang lain. Berikut. Di slide berikutnya kita bisa lihat. Nah, ini contoh-contoh perilaku asertif yang bisa Ananda lihat atau pernah Ananda rasakan selama ini. Tapi tidak tahu saya asertif atau enggak ya Bu ya. Jadi ini sekarang kita bisa lihat ya. Oh ternyata ini ya perilaku asertif. Yang pertama, memberi pujian kepada teman karena keberhasilannya terhadap hal-hal lain. Berarti kita memberikan pujian terhadap teman itu adalah suatu sikap asertif, suatu perilaku asertif gitu. Jadi dengan memberi pujian mungkin kita jarang ya, apalagi ini anak-anak Ibu, banyak remaja, banyak yang iri-irinya, Ibu kok kayak gitu ya Bu ya, saya males Bu. Nanti kalau dipuji dia jadi besar kepala Bu, ada yang seperti itu. Padahal perilaku asertif dengan pujian teman itu lebih bagus. Yang kedua, menerima pujian dari teman. Nah, selain kita kasih pujian, kita juga menerima pujian dari teman. Menerima pujian dari teman, kita tidak harus besar kepala. Kita menerimanya dengan rendah hati. Oh iya. Jadi, setelah itu, yang ketiga, kita meminta bantuan teman jika mengalami kesulitan. Jadi, kita akan ada tuh yang merasa sungkan, segan, saya minta bantuan teman, padahal cara kita mengomunikasikan dengan bagus, kita minta bantuan, teman minta bantuan, itu adalah tergolong juga perilaku asertif. Jadi mungkin Ananda Ibu bisa nih diukur-ukur ke dirinya masing-masing. Saya asertif nggak ya? Saya tidak asertif atau termasuk pasif nggak ya? Jadi bisa diukur nih. Yang berikutnya adalah mengungkapkan perasaan suka, perasaan simpati terhadap masalah orang lain, atau bersimpati terhadap keadaan sekitar. Contoh, Ananda misalnya jalan nih pulang sekolah jalan. Habis jalan pulang sekolah, lihat tuh ada bapak-bapak yang mungkin lagi susah dorongin dagangannya. Kasihan ya bapaknya, kita bantuin yuk. Itu adalah satu bentuk perilaku asertif juga. Jadi, Ananda bisa lihat nih apa-apa aja perilaku asertif yang ada di lingkungan Ananda. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, manfaatnya juga ada. Hilang ya? PTT-nya tadi ya. Jadi manfaatnya juga ada. Jadi ada tidak Ananda bisa contohkan ke Ibu perilaku asertif seperti apa? Ada yang bisa contohkan? Halo? Ada yang bisa contohkan perilaku asertif yang Ananda temui di sekolahnya, Nak? Di lingkungan sekolah kita? Bu. Iya. Ada, Bu. Apa tuh Sartini? Contohnya apa yang pernah dirasakan? Begini, Bu. Kan suatu hari nih ya,
eh, saya lagi ini Bu, lagi ingin adik ditugaskan sama guru untuk bersih-bersih gitu kan. Iya. Nah, tapi pada saat itu saya itu lagi mengerjakan ini, disuruh sama guru untuk mengerjakan PR. Mm-mm. PR-nya banyak sekali, Bu. Iya. Jadi saya harus dan dikumpulkan harus tepat waktu. Ah. Waktu saya ingin mengungkapkan alasan saya sama ibu guru, saya takut. Iya. Tapi akhirnya tuh saya mencoba aja ngomong, bilang, Ibu, saya minta maaf, mungkin saya bisa dikasih waktu dulu untuk mengerjakan PR saya. Iya. Nanti setelah itu baru saya kerjakan. Oh ya. Ternyata ibu gurunya enggak marah, dia mengerti dengan keadaan saya saat itu, Bu. Oh iya. Itu apakah perilaku asertif apa enggak, Bu? Iya, itu termasuk perilaku asertif. Dengan Suhartini tadi menyampaikan masalah atau ketakutannya kepada gurunya, merasa nyaman tidak? Iya, akhirnya setelah kan pertama tuh takut, Bu, Iya. takut dimarah kalau menolak. Tapi akhirnya tuh karena saya kan harus selesai PR-nya tuh, karena saya kemarin menunda PR. Iya. Jadi saya ngomong aja langsung sama Bu Guru, memberanikan diri. Tapi ternyata ibu gurunya enggak marah. Begitu, berarti Suhartini sudah mulai ya membangun perilaku asertif pada dirinya, dan itu adalah terhadap gurunya, dengan keberanian, dengan kemampuan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang kita rasakan dengan baik dan benar. Gurunya menerima, ternyata apa yang Suhartini takutkan tadi, gurunya marah, tidak terjadi ya. Oh iya, Bu Guru. Oh, itu ternyata asertif, Bu. Iya, itu termasuk asertif karena kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kepada orang di luar kita atau individu lain. Itu termasuk perilaku asertif. Jadi nanti Ananda iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Paham ya, Suhartini, apa itu perilaku asertif? Iya, Bu, paham. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari anak-anak Ibu lagi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, sudah. Jadi Ibu mau putar nih satu video. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman Ananda ya, tentang apa itu perilaku asertif. Mungkin ketua kelas yang bisa bantu, Bu Guru. Iya, ketua kelas, tolong ya ketua kelas, Ibu udah share di grupnya, itu ada satu video. Jadi mohon bantuan ketua kelas ya untuk men-share-nya. Mungkin terkendala di jaringan Ibu atau ada yang terpencet atau seperti apa. Udah Ibu share di grup. Mohon dibantu ya. Selamat pagi. Kami siap, kami semangat. Oke. Siap, Bu. Oke, bisa. Ini kita bisa lihat ya videonya di sini. Dia tugas. Tugas apa sih? Ih, desain pengembangan. Ih, ngapain udah tugas? Kewajiban. Kewajiban. Tugasnya di mana? Nah, sekarang aja tugasnya. Enggak, itu loh, ada diskon gede-gedean loh. Mana diskonnya? Nih. Tuh. Lihat enggak? Bagus sih, tapi gimana dong tugasnya? Lihat ya Anda ya. Jelas, sekarang. Loh, kan bisa nggak diskonnya tuh? Juga loh, mau jadi kelas. Lain waktu deh. Bye. Itu adalah teman yang mempunyai perilaku asertif ya.
kan? Kan besok ulangan. Iya, besok kan ulangan. Kamu belum belajar jalan-jalan? Pinjam dong catatannya. Pinjam ya. Nggak pernah nyatet soalnya, berarti juga nggak pernah di kelas. Terus kamu nggak belajar dong? Kamu kan udah sering merhatiin. Kamu juga ngerti kalau aku mah nggak pernah merhatiin, nggak pernah nyatet, nggak pernah. Cuma mobil. Iya, masalahmu. Nanti nilaiku jelek loh. Ya, ntar kalau sempet aku balikin deh. Kalau udah selesai ya. Terima kasih ya. Baik banget. Nah, ini ternyata teman ini tidak punya perilaku asertif ya. Oh iya. Nah, Ini udah jam segini lagi mana belum dibilang segini. Mau bacanya. timbul perasaan tidak nyaman. Nah, Telepon aja tuh ya. Nggak enak. Mau belajar ya kan. Ini mana besok jam 7 lagi. Aku belum belajar. Aku nambah lagi pakai dipinjemin. ada perasaan tidak nyaman, menderita. Oke, ini akan tipsnya di sini. Oke, itu ya video singkat. Mungkin dengan melihat video, Ananda lebih paham apa itu perilaku asertif, bagaimana kita tidak mempunyai perilaku asertif atau bisa dibilang pasif, menyebabkan kerugian pada Ananda yang tadi seperti di video. Seharusnya kita bisa belajar dengan bagus, tapi ketidakmampuan kita untuk berperilaku asertif membuat perasaan kita tidak nyaman, perasaan tidak enak hati sama teman, komunikasi yang tidak bagus, malah menimbulkan kemarahan kepada teman. Jadi itu adalah perilaku asertif yang bisa Ananda lihat. Mungkin di kehidupan kita selama ini Ananda pernah melakukan perilaku asertif, tapi tidak tahu. Ada juga mungkin temannya yang berperilaku asertif dibilang dia sok-sokan Bu, ada juga yang seperti itu. Padahal itu adalah hal yang bagus yang untuk dikembangkan atau dibangun pada diri Ananda. Oke, sampai slide dan PTT dan video tadi Ibu tampilkan. Apa ada pertanyaan dari Ananda Ibu? Silakan bertanya. Kalau ada yang ragu, ada bertanya. Wildan, ada pertanyaan dari apa yang disampaikan? Ya Ibu, saya mau bertanya. Saat ini kami kan, contohnya saya punya grup geng motor Ibu. Iya. Aduh, kalau sudah itu bagaimana ya cara nolaknya Ibu ya, berat sekali rasanya kalau sudah diajak keluar malam-malam itu Ibu. Padahal saya tahu mau belajar tapi kok diajak nongkrong, kalau nggak nongkrong banci Bu Guru. Iya. Gimana ya caranya? Oke, Wildan. Jadi apapun yang kita lakukan ini pasti ada resikonya ya. Jadi ada resikonya. Tapi pada saat kita komunikasikan dengan bagus, kita sampaikan dengan sopan, memang ada yang namanya celutukan, males, sekarang sudah sok sibuk, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau dikomunikasikan, teman maaf ya, mungkin untuk beberapa bulan ke depan saya belum bisa nih ikut berkumpul sama geng motor kita. Soalnya saya ada kegiatan nih seperti ini, mungkin dengan setelah kegiatan ini selesai, kita bisa lagi bergabung dan pergi kemana untuk touring. Mungkin bisa dikomunikasikan seperti itu. Walaupun nanti temannya tidak bisa menerima sepenuhnya ya, tapi kita sudah mengomunikasikan secara jujur apa yang terjadi pada Wildan. Jadi Wildan tidak merasa sungkan atau tidak enak. Wildan pun jadi puas. Apa yang saya rasakan sudah saya sampaikan kepada teman saya. Semoga mereka mengerti. Itu adalah satu perilaku asertif yang bisa dilakukan gitu. Ini Wildan. Terima kasih Bu Guru.
Ada lagi yang anak-anak ibu yang mau bertanya? Ada? Jadi bisa ya membedakan antara perilaku asertif dan yang pasifnya, seperti yang di video tadi. Sudah paham gimana ya? Jadi dengan materi ini, Ibu harapkan Ananda bisa nih mendefinisikan bagaimana itu perilaku asertif dan membawakannya ke diri Ananda. Setelah itu bisa nih membangun perilaku asertif di diri masing-masing. Setelah itu Ananda bisa menentukan perilaku asertif saya seperti ini loh terhadap teman sebaya saya. Jadi itu mungkin yang bisa Ananda lakukan di dalam dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu ada tugas ya untuk Ananda. Ketua kelas mohon di-share nak, tadi ada di grup WA Ibu kirimkan. Di bagian bawah nanti bisa dilihat. Nanti ini akan Ibu kirimkan di WA grup ya, di WA grup Google Form-nya. Jadi Ananda silakan Ananda tulis Ananda print, habis itu ditulis apa yang menjadi tugas Ananda di Google Form yang Ibu sampaikan tadi. Atau boleh langsung diisi di Google Form-nya. Nanti Ananda kirimkan kembali ke linknya ke grup WA kelas kita. Oke? Siap Ibu Guru. Siap ya. Uut bisa dibantu Uut? Bisa. Nanti. Ada? Ini. Jadi ini ada nanti lembar kerja Ananda ya, yang Ananda isi. Nanti Ananda kirimkan lagi ke Ibu. Dia ada tiga tugas yang akan Ibu sampaikan ke Ananda. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan yang berikutnya adalah tentang evaluasi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Dan prosesnya dan hasilnya. Nanti Ananda bisa lihat di sini ya. Ada yang angket yang Ananda isi sesuai dengan apa yang Ananda rasakan setelah pembelajaran kita ini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini nanti akan Ibu kirim ke grup WA. Nanti Ananda silakan kerjakan dan kirim kembali di grup WA-nya kita. Ibu akan cek di sana. Oke, mungkin di akhir pembelajaran kita ini, Ibu akan simpulkan ya apa itu asertif. Tapi sebelum Ibu simpulkan, bisa Ananda Ibu simpulkan dulu sesuai pemahamannya tadi apa itu perilaku asertif? Bisa? Santi bisa? Coba disimpulkan dulu apa? Sebelum kita simpulkan secara keseluruhan, Ibu nanti simpulkan. Santi bisa simpulkan materi kita hari ini? Atau Sunarsi? Asi bisa? Masih bingung, Bu. Bingungnya di mana? Menurut aku sih perilaku asertif itu perilaku yang perilaku yang bisa melibatkan kejujuran sama terbuka. Ketika misalnya ada teman yang memang minta bantuan atau yang sifatnya memang tidak bisa kita bantu, kita harus bisa terbuka mengatakan tidak. Iya. Jangan ada rasa tidak enak. Itu sih menurut saya. Asik, Bu. Sama-sama. Jadi itu ya perilaku asertif yang disimpulkan oleh Santi tadi. Jadi memang iya benar, perilaku asertif ini adalah kemampuan kita mengkomunikasikan agar apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu dapat dikomunikasikan, walaupun itu adalah perasaan tidak suka. Kalau kita komunikasikan kepada teman sebaya dengan komunikasi yang bagus, bahasa yang bagus, itu dapat diterima oleh teman sebaya tanpa menyinggung perasaan teman. Oke nak ya, jadi mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, proses pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bisa Anda terapkan
di dalam diri Ananda dan mengaplikasikannya juga terhadap lingkungan Ananda. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, kita baca Alhamdulillah. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.